saya Asmaul Husna. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester, yaitu soal A karena NPM saya genap. Nah, dapat diasumsikan bahwa saya harus menghasilkan output file JSON dengan isi 5 daftar nama pelanggan yang memiliki frekuensi pembelian terbanyak dan nilai total transaksi yang paling tinggi. Data yang dibutuhkan adalah file transaction.csv, ini data customer, dan yang ini adalah data transaksi. Tidak lupa yang paling dibutuhkan adalah aplikasi Spoon itu sendiri. Ya, di sini awal sekali kita membuat dua CSV file input karena yang akan kita gunakan adalah dua file data. Step nama boleh diganti. Di sini akan membedakan customer dengan transaksi. Select file. Jadi di mana kita menyimpan file itu, kita input ke sini, klik OK. Nah, ini ganti dengan titik koma biar datanya itu masuk ke dalam CSV file input. Terus klik OK. CSV file input yang kedua juga begitu, sama, ganti dengan CSV file input transaction biar tahu mana yang file CSV data customer sama file CSV data transaction. Browse sesuai file dimana kita menyimpan, klik OK. Sama, karena ini file CSV, jadi biar datanya masuk diganti pakai titik koma. Kalau sudah masuk bisa diklik OK. Nah, logikanya saya menggunakan merge join. Kenapa? Karena nanti saya akan membutuhkan data gabungan dari CSV file input dengan CSV file input transaction. Nah, di sini di file input kita coba menggabungkan dengan key file yang ada di input customer itu masuk dalam CSV file input transaction. Di sini ada customer ID dengan cus ID. Karena key di customer ID itu sama dengan key yang ada di cus ID. Kalau kita run, nah pasti hasilnya error karena merge join sendiri ini membutuhkan sort rows buat dia itu bisa berjalan. Sekarang kita hapus dulu, terus nambahin sort rows-nya. Sort rows udah ditransform, terus isi ke setiap file input CSV. Berikan anak panah untuk aliran data, sama untuk kedua jalur ini. Untuk sort rows pertama, kita get file aja buat mengambil nilai yang ada di file CSV nya tadi. Ini adalah output dari CSV file input. Kita pakai customer ID. Nah, di sort rows ini data ini adalah semuanya output dari file CSV yang transaction. Yang kita pakai adalah cus ID. Nah, jangan lupa untuk mengubah first step sama second stepnya karena kita sudah pakai sort rows. Jadi sort rows sama sort second. Kita run, berhasil, dan hasilnya kedua data tersebut sudah menjadi satu kesatuan.
Sekarang yang kita inginkan adalah mengambil data yang akan dijadikan jawaban, yaitu dengan menggunakan group by. Nah, di merge join ini outputnya adalah semua data itu sudah menyatu, dan group by digunakan untuk mengelompokkan. Nah, di sini mengelompokkan berdasarkan customer name. Yang kita cari adalah frekuensi. Frekuensi bisa dicari, bisa dihitung dengan menghitung baris dari customer name atau cus ID. Di sini saya menggunakan customer name. Yang kedua ada nilai pembelian. Untuk nilai pembelian adalah total transaksi yang dilakukan oleh setiap customer. Nah, di sini menggunakan total amount dan itu dijumlahkan. Semua di sini tuh digunakan berdasarkan customer name. Nah, setelah ada group ID, kita melakukan select values. Kenapa? Karena kita akan mengambil nilai yang ada pada group ID yang menjadi output dari group by akan menjadi input di dalam select values. Kalau ini customer name, saya ingin mengganti nama menjadi nama underscore pelanggan. Nah, setelah itu kita gunakan sort rows karena untuk data yang diminta adalah berdasarkan frekuensi dan nilai pembelian yang paling tinggi. Jadi kita ascendingnya no, biar yang terbesar berada di atas. Terus ditekan OK. Nah, input dari sort rows ini nantinya akan membuat data dengan nilai besar berada di atas. Output dari sort rows 3 dari sample rows. Nah, sample rows ini buat ngeline list daftarnya sampai baris kelima. Untuk akhirnya outputnya itu ada JSON output. Dari output sample rows itu masuk ke JSON output, kita ubah menjadi 0, bisa menjadi satu data untuk tiap barisnya, satu file. Coba browse di mana kita bisa menyimpan filenya. Ini terserah, jadi yang penting bisa diakses dengan mudah. Kita masukkan terus aja hasil akhir gitu aja ya. File tipenya JSON, terus kita ke file buat mapping sesuai dengan yang diminta di soal, terus kita run. Nah, itu semua berarti udah sukses. Kita tinggal lihat hasil dari JSON outputnya. Di preview data sudah terlihat bahwa nama pelanggan, frekuensi, nilai pembelian sudah sesuai dengan frekuensi tertinggi dan nilai pembelian tertinggi. Dan ada 5 baris. Untuk file JSON-nya kita bisa lihat di mana kita tadi terakhir menyimpan. Itu ada di folder UTS, file hasil akhir. Nah, dapat dilihat ini format JSON, ada nama pelanggan, frekuensi, dan nilai pembelian urut sesuai apa yang diminta di soal sebelumnya. Berarti di sini kita berhasil menjawab pertanyaan ujian tengah semester saya.